Baik, untuk menambah jawaban buat Pak Muhammad Lutfi Rahmawan ini, jadi pemikiran awalnya pakai siaran TV, cuman itu urusannya berabe sih, urusan secara hukumnya bisa kacau ceritanya. Barangnya sih ada, cuman kalau urusan hukum kan jadi kacau. Kalau ada sweeping dari Kominfo, ada balai monitoring postal, seru lah urusannya. Jadi barang diambil dan kita urusannya bisa penjara, jadi kacau. Walaupun bisa dibuat, tapi nggak aman-aman banget sih. Cara yang lain yang lebih murah sebetulnya dan lebih gampang dibuatnya adalah kita bikin file sharing di jaringan dan kita bikin wifi di sekitar sekolah kita. Kemudian siswa atau mahasiswa bisa akses ke file sharing server itu dan nonton wifi-nya. Oke. Jadi kayak di Garuda lah kira-kira, atau di Batik Air yang ada TV-nya, terus kita bisa nonton di situ. Oke. Nah, caranya gampang banget sih sebenarnya untuk bikin seperti itu. Caranya adalah bikin file sharing server. Oh no sense. Anda bisa masuk ke wiki saya. Ini saya tutupin dulu semua ya. Oke, saya akan jalankan juga ini Pinta. Oke, kita prinsip gedenya dulu, saya gambar dulu biar enak. Jadi kita misalnya di kampus atau sekolah kita punya file sharing server. Jadi di sini adalah file sharing, atau kalau di internet namanya Google Drive lah. Kita bisa bikin Google Drive lokal. Jadi dari laptop guru, ini laptop guru atau dosen. Nah, dia bisa upload file. Upload video. Sebenarnya karena kita urusannya tadi urusan TV, video, tapi sebenarnya bisa diupload, bisa video, bisa file PDF, PPT dan sebagainya bisa diupload. Tapi oke lah, kita upload video ke file sharing kayak Google Drive di sini. Oke. Nah, kemudian kita bikin jaringan WiFi. Enaknya gambarnya gini lah ya. Ini kita bikin LAN, jaringan LAN di kampus atau di sekolah, LAN lokal, LAN udah lokal ya. Yang penting ada WiFi-nya. Nah, jadi bikin WiFi yang banyak. Ini nggak perlu internet sama sekali, ini tanpa internet sama sekali. Jadi si file sharing sambung ke WiFi, sebenarnya laptop juga sambungin ke WiFi juga. Oke. Jadi kita punya banyak akses point di sini. Oke, ini akses point semua nih. Akses point WiFi. Ini akses point WiFi. Nah, kalau bisa akses pointnya bisa cover sebanyak mungkin satu desa atau apa gitu. Nah, ini gadget apa handphone, pakai handphone juga bisa. Jadi ini bisa handphone, bisa laptop, boleh. Ini bisa HP atau laptop siswa. HP atau laptop siswa ini akses ke sini. Terus jadi dia bisa akses ke sini akhirnya. Jadi dia akses point ini dan dia masuk ke sini. Oke. Nah, barangnya apa aja yang dibutuhkan untuk file sharing ini? Bisa komputer bekas sih, sebenarnya komputer apapun bekas-bekas yang nggak dipakai bisa. Kemudian, jadi ini bisa, ini bisa PC bekas ya.
Jadi kita bisa pakai PC bekas, harddisknya seadanya aja, berapa giga. Ini saya kemarin aja pakai flash disk juga bisa, tidak harus harddisk, bisa flash disk sih sebenarnya, bisa pakai tanpa harddisk juga bisa ya, bisa pakai flash disk juga bisa. Tapi kalau flash disk harus ada gede ya. Kemarin saya pakai flash disk yang 16 giga, ya bisa masuk berapa video lah. Kalau video-video cuman screen video capture kayak gini mah cuman gede, cuman kecil sih, cuman 200-an mega gitu. Jadi yang video-video saya ini kecil nih sebenarnya, 200 mega apa, karena nggak ada mukanya, jadi cuman layar doang, itu kecil. Jadi kalau layar itu kecil, kalau muka itu gede urusannya. Itu ceritanya mengapa saya pakai layar. Sebenarnya enggak juga sih, males aja ngasih lihat muka. Oke. Jadi bisa pakai PC bekas, bisa pakai flash disk. Kalau pakai harddisk lebih bagus karena jadi bisa banyak videonya. Nah, terus Anda bisa masuk ke wiki saya. Ini bisa Samba. Cara install server, instalasi server ya. Ada nggak? Lemot banget. Wala. Oh, lagi maintenance. Oh, enggak. Instalasi FTP server. Jadi Anda bisa lihat di YouTube saya tentang cara install server. Coba masuk ke YouTube dulu. Jadi pertama bikin servernya dulu kosong. Anda bisa masuk ke YouTube saya. Masuk di sini, install server. Di sini ada kasih lihat cara install Ubuntu server. Ini masih 16.04 ya. Ini 18.04. Jadi bisa lihat cara instalasi servernya. Kosong, nggak ada isinya. Setelah Ubuntu kosong ini udah kita install, yang kita perlu install lagi adalah Samba. Ada di bawah biasanya. Nah, instalasi Samba ini, instalasi dan konfigurasi SMB ini. Jadi kita cuma tambahin ini aja, apt-j install SMBFS sama Samba. Udah. Terus konfigurasinya cuma ini doang, edit file ini etc samba smb.conf, cuman kasih gini. Diedit, kita tambahin folder yang mau di share yang mana dan foldernya namanya apa, kira-kira gitu doang. Folder yang share namanya apa, dan ini make Windows, make Android, make apa, kita bisa nempel folder ini. Ini kebetulan foldernya adalah home public, tapi kalau di share kelihatannya sebagai publik. Ini ada home data, di share sebagai data. Coba kita lihat ya. Bentar, caranya gimana nih? Oh, ini ada location, window network. Oh, nggak bisa di sini. Saya lupa, ini beda jaringan nih. Saya sama jaringan server saya beda nih sebenarnya. Jadi saya harus pakai cara lain buat nyambunginnya. Caranya pakai terminal kalau saya. Cuman ini saya lagi pengen ngasih lihat gimana caranya tanpa terminal. Other location. Bisa diedit nggak ya? Waduh. Ya udah. Kalau nggak gini lah. Ini yang udah ditempel aja ya, server yang udah ditempel. Saya udah bikin skripsi. User local bin more server 7. Ini saya mainnya script, tapi sebenarnya bisa juga pakai. Tadi saya berusaha supaya bisa lebih manusiawi. Oke, jadi foldernya seperti ini. Username-nya Ono, passwordnya ini. Kita bisa tempelin ke mana? Bisa nggak dilihat ini? Bisa nggak ya? Ini saya lagi penasaran. New tab, kok nggak bisa dibuka ya? Open. Ya, new tab nggak bisa.
Saya udah kebiasaan pakai command line, pakai gitu bingung. Pakai GUI bingung. Jadi kira-kira kalau Anda pakai Windows atau apa, bisa pakai / IP-nya berapa, share atau apa. Nanti kita bisa tempelkin foldernya. Jadi kayak file sharing biasa lah, di Windows atau di Android kita file sharing bisa tempel. Nah, ini saya kasih demo aja. Ini kebetulan udah saya tempelin, servernya ada di var data. Saya masuk ke library 2 misalnya, multimedia. Ini sudah isinya udah video-video kebetulan, misalnya tentang cyber security. Ini videonya banyak banget tentang cyber security, cyber security step. Nah, ini udah MP4. Cuman kalau saya jalanin nanti saya melanggar hukum nih. Sama Google-nya bakal diblokir. Tapi ini kalau dijalanin, atau kalau nggak ke video saya aja lah, video sendiri lah, nggak masalah. Saya masuk ke, jangan library 2, masuk ke library saya yang lain, library 4. Ini arsip YouTube saya. Ini YouTube saya semua ada di sini sih sebenarnya. Bisa jalan nggak nih? Nah, nih kita bisa nonton videonya di sini. Oke. Jadi kita bisa nonton. Jadi anak-anak tidak, ini beda sama TV ya. Kalau TV itu kan, TV itu siswa harus nonton sesuai jadwal topik yang kita set. Jadi topiknya harus ngikutin jam yang kita punya. Cuman kalau yang ini, anak-anak ngikutin apa maunya dia aja. Kalau dia pengen nonton tentang video yang ini, ya diklik aja, dia tonton video ini sekarang. Ini video tentang menerangkan tentang internet offline untuk sekolah. Ya. Terus misalnya yang ini rekaman kuliah saya nih kayaknya. Iya nih rekaman kuliah saya, belajar command injection di DVWA. Jadi ini bisa diklik lagi, filenya bisa macam-macam. Jadi ini file video biasa sih. Ini kayak ngeran video dari komputer atau laptop kita ke video player. Cuman filenya tidak lokal di laptop, tapi ada di tempat lain, di sharing aja filenya. Jadi kira-kira kayak gitu doang sih teknik yang dipakai. Jadi kuncinya ada di sini, membuat Samba server, dan kita harus mendefinisikan folder yang tempat sharingnya seperti apa, namanya apa, supaya user bisa lihat. Available yes, browsable yes, public yes, writable no aja, jangan dibikin yes no, supaya user nggak bisa write ke situ. Jadi filenya hanya kita yang bisa write. Udah, kita bisa langsung sharing filenya dan kita bisa nonton videonya lokal. Oke. Dengan cara itu kita bisa bikin. Nah, sekarang catatan tambahan untuk si wifi-nya sendiri. Kalau pakai access point yang biasa, yang indoor jaraknya cuman paling 50 meter. Kalau mau jarak jauh kita harus pakai wifi yang lebih gede powernya, atau kita bikin jaringan wifi di RT RW-nya. Jadi kita bikin wifi untuk sekeliling sekolah. Syukur-syukur kita bisa bikin RT RW net. Nah, itu HP atau laptop mahasiswa bisa akses ke sini tanpa pulsa sama sekali. Tapi kita bikin RT RW net. Barang yang dipakai ada dua yang favorit barangkali. Yang satu bisa Mikrotik. Ini yang ini outdoor. Ini kayak gini nih. Yang kayak gini-gini. Nih perhatiin, ini jaraknya 5 km. Harganya 350.000. Oke juga sih. Oh, ini CPE buat user. Outdoor. Nah, ini barang-barangnya. Kalau Mikrotik bisa buat outdoor. Cuman saya biasanya pakai Ubiquiti. Nih barangnya. Oke.
Jadi kita bisa milih, ini semua buat jarak jauh, semua buat di luar ruangan, buat jarak jauh, bisa sampai kalau bangsa 2 kilo 3 kilo masih gampang dapatnya. Jadi kita bisa bikin untuk jarak jauh. Oke. Sarannya tolong lihat video-video saya, terutama di playlist ini yang banyak sih, internet untuk desa. Nah, di sini ini saya banyak menjelaskan, la ilaha illallah, ada iklan. Ya perlulah, kalau dapat duit syukur, kalau enggak ya wish. Nah, ini kalau di sini coba lihat di bawah-bawah. Nah, ini ini buat bencana ya. Nah, ini buat RT RW net. Mana lagi yang buat RT RW net? Banyak sih. Nih wifi jarak jauh outdoor, banyak sih ini overview RT RW net segala macam. Silahkan dibaca-baca sini. Satu lagi ada di playlist jaringan komputer. Mana dia? Ini jaringan komputer. Di sini juga diterangkan buat bikin wifi jarak jauh. Jadi kita bisa lihat di sini peralatan infrastruktur game. Ya harus dicari lah, banyak banget soalnya. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana cara mencari alternatif solusi selain saya TV. Kalau saya jujur cenderungnya saya bikin server wifi sendiri, soalnya TV pun jaraknya juga paling ratusan meter sampai 1 kilometeran doang. Pakai wifi juga nggak beda jauh sih sebenarnya. Tapi lebih enak karena siswa masing-masing bisa milih, saya mau nonton video yang mana segala macam, lebih bebas, tidak harus ngikutin jam TV sih sebenarnya. Kayak YouTube aja, orang bisa bebas nonton apa aja. Kalau TV kan tertentu, kita harus jam sekian TV-nya ini, jam sekian TV-nya ini. Kalau wifi kan suka-suka gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk bagaimana memancarkan media-media berbentuk video untuk siswa supaya bebas belajarnya.